Setelah bikin heboh sama MDS Magnum, lanjut ke MDS Z Classic, masuk lagi MDS Voltus yang breakthrough sih desainnya untuk yang MDS Voltus. Sekarang bikin lagi sebuah helm yang fun dari MDS ini. Ini dia MDS Meika. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Rezandi. Ya, sekarang kita bakal ngebahas sebuah helm yang nampaknya stylish, fun gitu dilihatnya tuh, dan tentu unik dari MDS kali ini. Jadi semakin menetapkan sebagai MDS tuh sebagai helm untuk supporting commuting para pengendara. Dan ini yang terbaru, MDS Meika yang beneran unik banget. Kita bakal bahas secara detail untuk MDS Meika ini. Dan sedikit informasi buat teman-teman semua yang lagi nyari helm MDS ini ataupun helm KYT, INK, dan segala macamnya yang satu company di situ. Kalian bisa cek websitenya bandunghelmetgallery.com secara lengkap, dan lagi ada free balaklava setiap pembelian melalui website. Jadi silakan cek websitenya bandunghelmetgallery.com. Oke, sekarang kita bahas helmnya aja. Di sini ada MDS Meika. Jadi MDS Meika ini baru dirilis di tahun 2025 ini di PRJ kemarin di bulan Juli. Dan cukup menarik perhatian, gue pun datang ke PRJ buat ngeliat langsung gimana helmnya. Ternyata helmnya beneran unik banget. Helmnya unik, ada kotak-kotaknya bentuknya dan di atasnya rounded. Jadi ini beneran fresh banget kalau ngelihatnya gitu sebagai helm untuk urban commuting di perkotaan. Ini beneran unik dari helm MDS Meika ini, dan di sosial media udah banyak yang mirip-miripin helmnya dengan berbagai macam genre, berbagai macam sosok gitu ya. Kayak helm ini dengan warna silvernya terlihat seperti helm Robocop gitu ya. Untuk warna-warna lainnya ada yang mirip dengan helm Jiraiya, dan macam-macam banget respon dari netizen untuk bentuk dari Meika ini, karena emang ini bentuknya termasuk yang baru sih di 2025 ini gitu ya. Unik banget. Lucu banget. Gue sih ngelihatnya kayak helm-helm untuk commuting di Korea, commuting di Thailand, atau di Filipina, Vietnam, dengan motor listriknya, ataupun dengan mopednya, segala macam lah, mini skuter ataupun skuter di Indonesia gitu yang kecil-kecil sekarang, atau skuter culture gitu kalau di Indonesia sekarang. Ini cocok sih untuk helmnya. Jadi kesan futuristiknya dapat, kesan urbannya dapat juga. Jadi beneran mengkomodir dengan gaya di 2025 ini yang udah masuk ke ranah futuristik gitu ya, ke ranah modern teknologi. Ini cocok untuk desainnya, makanya nggak aneh ngelihat desainnya gitu untuk sebuah desain baru seperti ini gitu. Oke, dan di bagian depan ini ada 3 garis yang bermacam-macam warna nanti disediakan ya, tergantung dengan warna yang kalian pilih. Jadi ini sebenarnya ada lubang dikit banget gitu ya. Gua entah ini sebagai ventilasi atau bukan, ntar kita cek. Cuman di sini ada lubang juga di setiap celahnya di sini. Setiap celah 3 strip di sini ada lubang juga. Dan di bagian belakang bisa kalian lihat ini kotak. Di sini ada bentuk kotak, dan dari atasnya dia rounded tapi ke belakangnya dia ada bentuk kotaknya gitu. Jadi unik sih, dan ada brandingan MDS Meika yang proporsional bentukannya, kecil banget. Ini ada sizing M, dan di sini juga ada outlet ventilation yang di cover lagi pakai jaring kawat kayak gitu. Untuk bagian kiri kanan dia simple, dia nggak ada brandingan apapun untuk kiri kanannya, hanya ada emboss SNI di bagian kiri bawah di sini. Oke. Dan ya simple banget, bagian depannya brandingannya hanya MDS dengan logo barunya MDS di sini. Dan untuk visornya ini tuh gue pikir dia yang pendek gitu ya, ternyata waktu dipakai dia bisa mengcover mata kita sampai ke hidung kita sepenuhnya. Jadi ini masih aman banget. Ntar gue liatin bagian fitment. Dan ngomongin cell size-nya atau sizingnya di sini, gue pikir bakal besar kalau ngeliat dari si fotonya, atau malah jadi kecil banget. Ternyata ini proporsional banget untuk si ukuran helm MDS ini. Untuk ukuran shellnya ntar kalian bisa ngeliat juga, kalian bisa menilai juga waktu gue pakai helmnya di bagian fitment. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk visornya dia warnanya light smoke di sini, vision light smoke. Ada racketnya yang ini bentukannya masih menggunakan drat baut seperti itu, jadi melepasnya harus pakai baut L di sini. Dan ya seharusnya ini lebih simpel juga untuk perawatannya buat yang ngebikin helmnya itu jadi lebih awet dengan mekanisme seperti ini. Lalu ada cover juga, ini mengarah ke arah visornya kayak menopang gitu, jadi oke. Dan yang menekankan helm ini sebagai urban commuting tuh dia bentuk cheek padnya yang terekspos di sini. Ini pakai rubber lagi untuk ekspos bagian depannya, jadi terekspos dan menyatu dengan bagian chin strapnya di sini gitu. Jadi itu untuk desain dari si MDS Meika.
Dan untuk sel materialnya dia menggunakan termoplastik untuk sel materialnya dan sudah terhomologasi SNI gitu. Dan untuk materialnya secara subjektif, gue pegang di sini ini solid banget untuk material MDS di sini. Ini rigid banget untuk materialnya, jadi ini solid. Oke, untuk material dari si MDS Meika ini gitu. Dan untuk homologasinya dia sudah tersertifikasi SNI seperti yang gue bilang tadi, ada di bagian kiri bawah untuk emboss SNI-nya di sini gitu. Dan overall oke sih, lucu banget dan harganya pun ini sangat terjangkau, nggak nyampe 300.000, ini harganya cuma di 200 ribuan aja. Ini cukup menarik buat sebuah helm commuting ya gitu. Dan mungkin bisa dipakai juga buat anak di atas 10 tahun gitu ya, tapi di bawah 17 tahun juga ini kayaknya masih bisa cocok buat anak-anak sekolahan, buat Gen Alpha atau Gen Z yang lucu-lucu gitu ya, ataupun buat cowok ataupun cewek, ini masuk banget dengan desain MDS Meika ini gitu. Lucu sih helmnya, gue beneran tertarik dengan helm ini untuk pakai commutingnya, lucu-lucuan di sini oke banget. Oke, dan kita ngelihat interiornya. Untuk interiornya di sini, pertama lock sistemnya dia menggunakan Micromatic Retention System. Jadi untuk sebuah helm commuting menggunakan Micromatic Retention System di sini, ini sudah merupakan good point buat gue dengan harganya yang terjangkau juga, 200 ribuan aja. Ini oke. Jadi untuk tingkat safety-nya juga lebih oke. Di sini menggunakan retention system, bukan cuma bakal biasa aja gitu ya. Ini oke, dan metal juga solid. Chin strap-nya dia tidak ada padding tambahan, cuman ada nggak ada busa gitu, cuman dia ada bahan kain yang halus di sini untuk chin strap-nya, dan di luarnya di cover pakai kulit sintetis di sini. Oke. Dan kalau ngelihat interiornya, kalau misalnya kalian beli beberapa frame warna lain gitu ya, karena warnanya ada banyak. Ada warna krem, ada warna peach, ada warna putih, hitam doff, ini yang gue warna silver doff. Jadi banyak banget varian warnanya, itu pun bakal berpengaruh ke warna raketnya, ke warna ventilasinya, dan ke warna si interiornya gitu. Yang gue pakai sini warna silver doff, warna silver matte gitu ya. Jadi dia interiornya di sini berwarna gelap dan juga kombinasinya warna gelap, warna hitam juga warna abu gitu. Dan stitchingnya di sini juga warna abu untuk jahitan-jahitannya. Jadi detailnya oke gitu. Dan untuk stripe si atas ventilasinya dia warnanya hitam untuk yang gue pilih, karena ini lebih netral warnanya dan lebih oke. Dan sebelum lanjut lagi interiornya, ini kan warnanya matte nih, finishingnya matte doff gitu, cuman dia matte-nya tuh yang kayak satin, jadi nggak gampang kegores. Gue suka dengan finishing matte-nya di sini untuk MDS Meika, finishingnya oke. Lalu untuk interiornya di sini warnanya seperti yang gue bilang tadi, warnanya hitam dan warna abu, jadi dia ngasih aksen warna itu warna abu, jadi kelihatannya oke. Untuk si interiornya, untuk bagian atas ini ada kulit sintetis dengan jahitan-jahitan berwarna abu juga. Di bagian bawahnya pun di sini ada kulit sintetis dan perpaduannya, jadi sebenarnya ada bahan fabric yang halus di sini, bahannya juga oke, nggak bukan bahan yang murah banget, ini bahannya oke buat harga 200 ribuan. Oke di sini, dan paddingnya juga oke, cukup. Dan paddingnya pun juga ini cukup enak dengan shell yang cukup kecil di sini. Interiornya compact gitu untuk interiornya, jadi sesuai dengan karakter si helmnya. Di sini ini untuk helmnya ini size M yang gua pakai, dan ada emboss MDS untuk bagian si crown padnya, ada meshnya juga. Jadi di buildnya untuk finishing bagian interior ini rapi sih untuk helm dengan harga yang sangat terjangkau gitu. Ini oke gitu, dan ini bisa dilepas semua. Ntar kita coba lepas paddingnya. Oke, dan ternyata ngelepas paddingnya ini gampang banget mekanismenya, karena pertama kita lihat cheek padnya dulu. Ini cheek padnya ada cover penutupnya di sini gitu ya. Dan ini menggunakan velcro untuk bagian cheek padnya, untuk bagian pipinya, busa pipinya full menggunakan velcro di sini. Velcro-nya full banget, panjang gitu ya. Dan untuk bagian crown padnya atau untuk bagian mahkota kepalanya, ini hanya diselipin doang, itu ada kunciannya di dalam. Cuman dia tanpa ada snap button, tanpa ada velcro, dia dimasukin ke sela-sela antara si EPS-nya di sini. Untuk bagian depannya nih, bagian depannya diselipin. Dan untuk bagian belakangnya dia lebih panjang selipan, yang nguncinya biar lebih ngunci untuk bagian belakang gitu. Jadi itu untuk mekanisme pengunciannya. Dan dia sebenarnya banyak lubang-lubang juga sih untuk si crown pad sini, lubang untuk aliran udara gitu ya. Cuman emang
ventilasi masuknya nggak besar, tapi lubangnya ada untuk lubang di IPS-nya. Ini IPS-nya di repaint lagi dengan warna hitam. Dan untuk lubangnya ternyata di bagian depan ada nih untuk lubang yang bagian ventilasi strip ya di bagian depannya. Ini ada 2 buah lubang kiri kanan, 2 buah kiri kanan. Lalu di tengahnya di sini bisa kalian lihat ini ada lubang juga berbentuk kayak segitiga gitu. Bukan lubangnya, cuman kanalnya berbentuk segitiga. Ada 4 buah lubang di tengah dan ada 2 buah lubang di bagian belakang untuk exhaust ventilation-nya. Jadi ini dibuatnya beneran sesuai dengan posisi jalur keluarnya, jalur outletnya disesuai dengan posisi lubang di bagian IPS-nya. Ini oke sih, dan kanalnya pun, kanal-kanal untuk aliran udaranya pun terlihat jelas gitu ya. Dan ini juga terlihat ada Q-Pass-nya, ada stikernya, date-nya tanggal 25 Juni 2025, jadi masih hangat sih gitu. Untuk produksi dari si helm MDS Meika ini gitu. Oke ya. Dan pertanyaannya apakah bisa pakai intercom ya? Ya helmnya terjangkau, intercomnya pasti lebih mahal dari harga helmnya. Cuman banyak banget yang pakai intercom untuk harian sekarang, entah buat dengerin musik, nggak cuma buat ngobrol doang, tapi untuk mengangkat telepon lebih simpel kan pakai intercom. Ini kemungkinan bisa walaupun tidak ada slot speaker intercomnya. Jadi ntar untuk si speakernya bakal ditaruh di sini nih, pakai velcro lagi gitu. Tetap bisa aja sih, cuman emang tidak ada slot speaker yang dedicated dibuat di MDS Meika ini gitu kan. Ini helmnya kan compact gitu untuk helmnya. Jadi ya pasti bisa, cuman emang itu tidak dedicated ada slot speaker intercom gitu. Nanti kemungkinan juga bakal ditempel, bukan dijepit. Dijepit juga bisa sih. Dijepit juga bisa untuk mekanisme intercomnya di sini. Tinggal dijepit, tapi mau ditempel juga bisa gitu. Pilihnya yang lebih compact aja untuk sizing si intercomnya buat pakai helm seperti ini kalau saran dari gue ya gitu. Jadi itu untuk interiornya. Sekarang kita bakal pasang lagi. Kita coba fitment dari helm MDS Meika ini. Apakah selucu helmnya untuk fitmentnya? Kita bakal cek tahu. Oke, sekarang selanjutnya kita bakal ngebahas soal fitment dari helm MDS Meika ini. Dan sedikit ngebahas soal interiornya tadi, kenapa dibuat velcro semua. Ini menurut gue ya, mungkin nantinya kan bakal banyak dipakai oleh teman-teman yang bukan entusias banget di otomotif. Ini helmnya lebih umum dipakainya. Ada teman-teman anak SMA, anak-anak kuliah gitu ya. Ini dipakainya bakal banyak dipakai juga untuk umuran sekian, umuran Gen Z ataupun Alpha gitu, Gen Alpha dipakainya. Jadi ini dibuat dirancang emang dimudahkan buat penggunaan mereka semua gitu, yang enggak into banget ke otomotif. Dia lebih simpel dipakainya untuk harian, apalagi buat cewek gitu ya. Cewek pun kalau misalnya mau ngerawat helm ini lebih mudah karena pengaplikasian interiornya ini gampang banget untuk helm MDS Meika ini gitu. Sekarang kita bakal pakai. Untuk informasi, ini helmnya size M, dan lingkar kepala gua 56 cm. Jadi pastikan kalian mengukur lingkar kepala kalian sebelum membeli helm, khususnya secara online gitu ya. Oke, kita coba pakai. Bismillah. Dah. Lucu sih, karena gue udah pernah pakai di PRJ kemarin untuk gua visit ke sana. Dan emang helmnya pertama ringan banget. Gue lupa lagi nimbang. Kita timbang dulu sekarang ya, sebelum kita bahas. Baru gue liatin. Gue buka lagi helmnya buat nimbang helmnya. Oke, dan untuk size M, berapakah bobot dari si MDS Meika ini? Bobotnya hanya 1050 gram aja, dan emang helmnya ringan banget. Compact size, ringan, jadi ya untuk sebuah helm urban commuting ini cocok banget sih. Udah pas untuk bobotnya, fiturnya, dan segala macamnya lah gitu ya. Kita pakai lagi. Bismillah. Oke, jadi ini pertama emang bobotnya ringan banget. Gue inget buat nimbang karena waktu gue pakai ini helmnya ringan gitu ya. Penasaran angka pastinya berapa, dan angkanya di 1050 gram. Helmnya ringan di sini, dan untuk sizingnya dia rounded to intermediate oval untuk hair shape-nya. Gue yakin juga nggak banyak orang yang terlalu concern kesana dengan helm seperti ini. Cuma itu untuk informasi aja. Dan helmnya ringan. Dia nggak ngepres banget buat helm, buat kepala gue yang 56 cm untuk size M. Dia nggak ngepres banget. Untuk crown padnya masih ada gap gitu, cuman gapnya bukan yang jomplang banget, nggak sampai 1 cm gitu ya. Ini masih aman banget, dan bisa masuk ke true size buat teman-teman yang emang umurnya di range 15 sampai ke 25 tahun. Ini bisa pakai true size helmet. Tapi buat teman-teman yang umurnya di 25-35 atau 35 ke atas, ini bisa kemungkinan perlu upsize sih gitu.
Jadi tinggal disesuaikan aja. Karena untuk bagian pipinya ini sama sekali bisa karena untuk bagian chick pad ini sama sekali tidak nge-press ngunci gitu ya, bisa di-adjust juga menggunakan kuncian chin strapnya. Jadi mau lebih neken lagi, tinggal dikunci makin dalam lagi, dia makin neken lagi, ngunci lagi gitu ya. Jadi ini bisa bisa beneran fleksibel untuk ukuran pipinya gitu. Mau kalian cabi, mau tirus atau apapun itu bisa disesuaikan dengan keketatan di bagian chin strapnya. Jadi oke ya. Dan untuk fitness sendiri ini nyaman sih buat gue untuk sebuah helm commuting. Dia enggak gojlak banget, dia nggak sih, nggak yang kopong banget untuk fitmentnya. Ini enggak, ini fitmentnya tetap kunci crown padnya, apalagi kalau misalnya terus size gitu ya. Ini enak untuk kuncinya, helmnya compact, dan untuk telinga, ruangan telinganya masih luas di sini ya, masih aman, masih enak gitu. Untuk telinganya, untuk pipinya nggak ngepres banget, cuma bisa disesuaikan, di-adjust seperti lo bilang tadi, disesuaikan dengan chin strapnya gitu, untuk nyetingnya. Jadi ya overall gue nggak ada isu sih buat sebuah helm commuting. Urban commuting ini enak banget. Kita coba pakai wearable glasses-nya di sini. Coba pakai kacamata dan aman banget kacamata, leluasa banget kacamata di sini, tidak menangis sama sekali. Jadi untuk teman-teman yang berkacamata, kacamata biasa gitu ya, kacamata minus atau kacamata putih biasa bening gitu, ini masih aman banget pakai kacamata ataupun pakai sunglasses seperti ini, makin oke lagi untuk looks-nya gitu ya, beneran kayak urban commuting. Gue kayaknya di Bali pakai gini lucu gitu ya, jalan-jalan gitu pakai helm seperti ini bisa banget. Jadi menarik. Dan sekarang kita tutup visornya dan aman untuk kacamata juga. Kita buka visibilitasnya, aman siang malam, dan dia cukup panjang nih sampai dekat ke bibir untuk mengcover area dari si visornya. Dia full, nggak ngatung, jadi nggak nanggung. Kalau misalnya kita ngelihat ke jalan tuh nggak ada nanggungnya. Ini masih aman banget untuk visibilitas dari visor MDS Meika ini. Oke. Lucu sih bentuknya, lihat deh bagian kirinya ini lucu, depan, samping kanan juga oke. Size nya juga compact, gak kekecilan banget, gak kegedean banget. Dan ini bagian chick pad ini ngunci banget ke area leher sini. Ini enak kuncinya gitu, kesanggah gitu untuk bagian leher kita tuh di sini. Ini enak kuncinya, oke. Dan kita masuk yang panjang, nggak ngatung untuk bagian chick pad itu, nggak di atas, memang cover sampai ke bawah. Oke. MDS Meika ini dijual dengan harga sekitar 240, 250 atau 260 gitu ya. Kalau misalnya gue ngecek di marketplace saat ini di bulan Agustus awal, dia di sekitar 250 ribuan untuk di marketplace ya, karena marketplace punya harga yang berbeda sekarang karena ada kenaikan harga di aplikasi tersebut gitu ya. Jadi sekitar 250 ribu lah, let's say kita buletin ke 250 ribu untuk harga MDS Meika ini. Di harga tersebut sebenarnya banyak banget varian helm di luar sana. Cuman kita sangat simple untuk menentukan helm yang berkualitas di harga tersebut gitu ya. Pertama kita lihat dari brandnya aja, dari track record brandnya tersebut. Lalu kita lihat juga dari si build quality-nya gitu. Dan itu bisa menentukan helm yang kita pilih. Dengan harga 200 ribuan tuh gampang banget sebenarnya gitu. Dan untuk MDS Meika di sini, ini termasuk salah satu yang gampang untuk ditentukan. Kalau misalnya cari helm untuk harian 250 ribu, terjangkau gitu, 200 ribuan, ini bisa disolusi karena pertama materialnya solid, materialnya oke, fiturnya emang nggak terlalu banyak. Cuman ngomongin sebuah helm untuk urban commuting ini masih sangat cukup banget untuk MDS Meika ini. Dia harga terjangkau, brandnya jelas, brandnya pasti gitu ya, grupnya pasti, dan ya unik. Selling pointnya bentuknya unik. Jadi kalau misalnya ngomongin target marketnya, ini luas banget. Pertama bisa buat teman-teman yang masih bersekolah, masih kuliah gitu ya, cowok ataupun cewek, gendernya ini masuk gitu. Untuk gendernya cowok atau cewek masuk. Lalu ngomongin soal fungsinya, bisa dipakai untuk ojek online, pakai helm yang nyaman, yang safety, ini bisa juga jadi pilihan untuk teman-teman ojek online. Dan untuk teman-teman millennials, buat nganterin anaknya sekolah, ini juga bisa jadi pilihan. Kalau misalnya punya anak SD, SMP, pakai helm ini aja untuk anak-anaknya. Jadi ini luas banget untuk marketnya MDS Meika ini gitu ya. Dan ya pokoknya USP-nya, selling point-nya dari gue untuk helm ini
keunikannya dengan harga yang terjangkau gitu ya. Untuk urban commuting ini menarik dan nyaman. Enak helmnya ternyata gitu ya. Bobotnya juga ringan, cuma 1000 gram aja. Oke, sekian video dari gue untuk MDS Meika ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya kalian lagi cari helm dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang oke, ini bisa dipilihan MDS Meika ini. Dan semoga video ini bisa menginspirasi kalian, bisa menghibur kalian, dan terima kasih untuk supportnya sejauh ini, untuk Acuan Hobi, untuk likes-nya ke setiap video, untuk subscribe-nya ke YouTube ini. Dan gue sangat berterima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Kemana? Kesini. Tutup pasirnya. Dadah dulu dong. Yang kencang suaranya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Bye bye.